Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebenarnya tadi pengennya saya duduk aja, nggak usah berdiri, karena kalau berdiri kelihatan gemuk soalnya. Tapi yang jelas kalau saya ini gemuk dan saya enjoy saja, anti diet kalau niki, karena gemuk adalah tanda bahagia. Jadi jenengan kok ketinggalan tesih kuru-kuru berarti uripe susah niku. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi yang sudah disampaikan oleh beliau tadi sesuatu yang luar biasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, kenapa kok Ar-Rahman itu pasti lebih didahulukan dari Ar-Rahim? Ada beberapa pendapat dari para ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu karena kalau dalam ilmu nahwu itu hurufnya yang diperlukan itu lebih banyak, maka maknanya pun juga lebih luas. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Sama-sama dari kata rohima atau merahmati, atau kata rahmatan, itu juga artinya sama, merahmati. Lah Rahman itu sifat Allah memberi nikmat, tapi nikmat yang umum-umum, sekalipun orang kafir juga dikasih. Kemudian Ar-Rahim itu memberi sifat tapi nikmat yang khusus-khusus, khusus untuk manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat atau rezeki itu ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya maknawi. Yang sifatnya hissi itu contohnya mungkin yang ada di kantong jenengan, bawa duit gak ini? Nah, itu termasuk nikmat yang sifatnya nyata. Jenengan mungkin naik motor, itu nikmat yang sifatnya nyata. Mungkin naik mobil, itu juga nikmat yang sifatnya nyata. Entah mobilnya sudah lunas, belum lunas, pokoknya kalau dinaiki berarti sudah dapat nikmat. Itu nikmat yang sifatnya nyata. Ada lagi nikmat yang sifatnya maknawi, rezeki yang sifatnya maknawi. Contoh rezeki yang sifatnya maknawi, hati tenang. Ini jarang ada yang punya ini. Banyak sekarang ini orang yang kelihatannya kekayaannya luar biasa, mungkin miliaran duitnya, nggak tahu utangnya berapa, pokoknya duitnya banyak. Tapi kalau mau tidur itu harus pakai alat bantu minum obat tidur baru bisa tidur. Itu pun tengah malam juga bangun, langsung ambil telepon, tanya ini sahamnya naik apa turun ini. Ini kira-kira hidup yang seperti ini, sekalipun duitnya banyak, nikmat apa nggak nikmat? Nggak nikmat. Loh, tidur itu istilahnya kita jenengan ini lebih butuh sama tidur atau sama makan? Jangan gaya, dua-duanya gitu loh. Tapi kan istilahnya kan banyak orang bisa menahan lapar, tapi jarang ada yang bisa menahan kan kantuk. Makanya pengajian lapar itu masih bisa ditahan, tapi kalau pengajian ngantuk bablas biasanya. Tangi-tangi rampung pembagian nasi baru bangun biasanya. Oh pas ini, coba Jumat lagi ini. Itu ada yang namanya nikmat yang sifatnya maknawi tadi. Kita bayangkan orang yang kaya-kaya, yang kelihatannya kasurnya aja mewah, tempat tidurnya mewah, kamarnya mewah, full AC kalau perlu. Ternyata untuk tidur dia harus dibantu dengan obat tidur. Ngapunten, bandingkan coba sama tukang becak. Kadang-kadang jam 2 siang panas-panas di becaknya tidur sampai ngiler-ngiler. Berarti hidupnya lebih nikmat mana? Lebih nikmat tukang becak. Makanya mulai besok jenengan becak semuanya. Bukan berarti becak semuanya, tapi ketenangan hati ini bukan dimiliki oleh orang-orang kaya, tapi semuanya orang bisa memiliki.
Bukan semua orang, orang-orang pilihan Allah. Kemudian sifat yaitu nikmat bisa menikmati sholat. Nikmat sama Allah bisa istiqomah tahajud. Itu nikmat. Mahal tuh dibeli nggak bisa itu. Bisa istiqomah tahajud, bisa istiqomah cari ilmu, punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini nikmat yang sifatnya maknawi. Lah untuk mendapat nikmat yang sifatnya hissi atau nikmat yang sifatnya maknawi, menurut ulama ada dua cara, caranya beda. Kalau pengen nikmat-nikmat yang sifatnya hissi, maka makmurkan waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Saya lupa ini hadis atau perkataan sahabat, dikatakan orang mengisi waktu subuh sampai terbit matahari dengan ibadah itu lebih mendatangkan rezeki daripada keliling ke sana kemari cari rezeki. Itu memanfaatkan ini waktu. Ini habis subuh itu kan waktu berat-beratnya mata ini kan. Berat-beratnya mata justru jenengan paksa, jenengan entah baca Al-Quran, entah dengarkan pengajian, entah hadir majelis taklim, entah mungkin baca wirid, baca zikir, itu mendatangkan rezeki yang sifatnya hissi. Dari subuh sampai terbit mata, dari terbit matahari jangan langsung tidur. Tunggu kurang lebih sampai matahari terangkat seukuran tombak. Kalau terangkat seukuran tombak itu kalau dalam ilmu falak kurang lebih 4 derajat, 4 kali 4 derajat itu 1 derajatnya 4 menit, berarti 15 menit, baru itu masuk waktu sholat duha. Jenengan sholat duha, setelah itu silahkan tidur sampai sore, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau pengen dapat rezeki yang sifatnya maknawi, mengisi waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib diisi dengan ibadah, maka ini mendatangkan rezeki yang sifatnya maknawi. Ada 4 waktu yang dikatakan ini 4 waktu ini kalau diisi dengan ibadah, maka sisa waktu kita 24 jam, insya Allah banyak barokahnya dibanding gak ada barokahnya. Karena ini muncul dari khilaf para ulama tentang munkar dan nakir. Tentang rokib dan atid, rokib dan atid. Kan ada yang mengatakan rokib itu mencatat kebaikan di sebelah kanan ya. Atid itu di sebelah. Ada juga yang mengatakan enggak, ada rokib atid kanan, ada juga rokib atid kiri. Ada lagi yang mengatakan enggak, rokib atid itu sifatnya sif-sifan, giliran. Ada rokib atid nyatet dari subuh sampai maghrib, kemudian naik laporkan sama Allah, diganti lagi rokib atid nyatet dari maghrib sampai subuh. Adapun malaikat yang selalu bersama kita namanya malaikat hafadhah. Itu pendapat dari ulama begitu. Kemudian ketika malaikat rokib atid ini dia bawa catatan amal kita dari subuh sampai maghrib, maka sama Allah dilihat. Kalau awalnya setelah subuh atau sebelum maghrib diisi dengan ketaatan, maka yang diantara itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari maghrib sampai subuh juga demikian. Nanti ketika subuh ganti, dia bawa laporan ke atas. Dari maghrib sampai subuh ini, kalau maghrib, bis maghrib taat. Sebelum subuh, oh ternyata bangun, berbuat ketaatan. Kalau bangun nonton Liga Champion misalkan, lah ini nggak berbuat ketaatan nih berarti. Makanya kalau jenengan lihat Liga Champion sisan sekalian tahajud, itu ternyata maghrib taat. Udah sebelum subuh juga taat, maka diantara itu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan nikmat yang sifatnya umum dan sifatnya khusus, dan dijadikan insya Allah dunia hanya ada di tangan kita, tidak ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.